adalah Ketua KPI HU Labai. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Subagio Dasi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama Profesor Dr. Muhajir Effendi. Beliau wakil penasihat Presiden urusan haji. Jadi pasti kalau ke Labai urusan haji. Mohon izin Bapak Insinyur Tauhid Masudi dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Ketua PDN Bapak Haji Sodikin beserta seluruh jajaran anggota yang saya hormati, Pak Bupati yang masih dalam perjalanan baru turun tol Bunder, insya Allah sebentar lagi juga hadir dengan kita, Pak Yes yang kita hormati bersama Forkompimda Lamongan, Bapak Kepala Kemenang Pak Haji Rufa yang saya hormati beserta Pak Kasih, Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah beserta seluruh jajaran direksi, Ketua MPKU beserta jajarannya, Ibu Pimpinan Daerah Aisyah beserta seluruh jajarannya, seluruh jamaah alumni haji maupun umroh Labai RSML PDM Lamongan yang saya banggakan. Puji syukur kita kehadiran Allah karena nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Hari ini kita bisa hadir dalam acara reuni alumni haji dan umroh KPI HU Labai RSML PDM Lamongan yang insya Allah besok pagi juga akan mendarat. Ini laporan kepada Pak Kemenang dan Pak Menteri, Pak Muhajir dan tapi kami laporkan insya Allah besok 2 bis juga mendarat setelah dari umroh Agustus itu. Kemudian yang perlu kami sampaikan, mohon izin sambil menunggu Pak Bupati, tidak lupa juga sesepuh Labai, pendiri Labai, Pak Haji Faisal ini, Dr. Faisal ini sesepuh kita pendiri Labai. Selamat dan sehat selalu Pak Faisal dan Abah Tolib. Bapak Ibu jamaah sekalian, KPI HU Labai hari ini menghadirkan seluruh alumni. Ini dalam rangka kita memberikan informasi bahwa KPI HU Labai insya Allah segera akan meluncing, yaitu PPIU ini untuk payung kita untuk memberangkatkan jamaah umroh ke Baitullah dengan nama Labai Surya Travelindo, PT Labai Surya Travelindo. Dan ini nanti akan kita kembangkan terus untuk menuju ke izin, mendapatkan izin haji
khusus. Nah ini nanti Pak Kemenang juga mohon bantuan, karena kalau untuk menuju mendapatkan izin haji khusus ini memang kita harus ada target-target berapa jumlah yang umroh yang sudah diberangkatkan. Nah tentu ini merupakan kerja keras dan butuh kerjasama, kerja bareng kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, kita hadirkan di sini. Ada BCM, ada Ranting, ada Aisyah, ada seluruh stakeholder yang ada di persyarikatan ini nantinya akan menjadi sebuah komunitas multi level marketing di seluruh Kabupaten Lamongan ini. Tentu akan menjadi satu kebanggaan bagi kita semua ketika kita mampu mengkapitalisasi seluruh jamaah untuk keberangkatan baik umroh maupun haji. Dan tahun ini, tahun 2025, kami dari KBI Haula Baik, alhamdulillah jamaahnya terima kasih terbanyak di tahun ini. Tahun ini terbanyak. Insya Allah tahun 2026 ini juga terbanyak lagi kira-kira. Terima kasih. Sebagaimana laporan yang kami terima, KBI Haula Baik yang sudah daftar di KBI Haula Baik sampai dengan estimasi oleh Kemenang tanggal 7 September 2025 jumlah yang masuk ke KBI kita sudah kurang lebih 260 jamaah. Ini tahun kemarin 240 jamaah. Tahun ini meningkat sedikit dan mudah-mudahan cadangannya nanti terima kasih bisa masuk semuanya bisa lebih dari 260 jamaah. Perlu kami sampaikan juga bahwa setiap pemberangkatan haji dan umroh kita senantiasa membersamakan tenaga medis di samping pendamping ibadah. Ini juga kita bersamakan pendamping medisnya. Jadi kami memberikan layanan ini adalah untuk menjaga kesehatan Bapak Ibu jamaah dalam rangka menuju kekhusyuan dan kemakmuran baik umroh maupun haji. Tidak di situ saja layanan yang kami berikan. RSML Rumah Sakit Muhammadiyah kita ini juga sudah membuat semacam apa ini CSR atau apa nanti, Mas Direktur ya. Jadi setiap jamaah haji dan umroh, setiap jamaah haji diberikan layanan sebelum berangkat. Nah, sebelum berangkat yang sudah terdaftar di Labai, khusus jamaah Labai, jamaah sampai Labai ini bagian dari layanan kita, layanan kami. Jadi setiap jamaah haji RSML memberikan layanan sebelum berangkat dan sesudah berangkat. Nah, ini gratis. Nah, ini perlu dicatat, gratis. Ini mohon maaf. Ini memang ikhtiarnya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan supaya mendapat keberkahan, dan pasca haji tetap diberikan layanan periksa gratis. Dan ini insya Allah sudah banyak jamaah kita yang tahun 2025 ini sudah praktek untuk mendapatkan biaya layanan gratis. Ini bukan kaleng-kaleng Pak, RSML ini. Sing tahun ini untuk setiap tahun, hanya untuk berlaku pada di tahun yang bersangkutan. Jadi besok jamaah haji Labai yang sudah daftar di Labai ini tahun 2026 mulai manasik besok September itu sudah diberikan layanan periksa gratis. Nah, ini berarti 260 jamaah ini nanti kalau periksa pada saat manasik,
Jadi besok itu istilahnya sekolah haji. Nyontek ini Pak. Pak Haji itu menang. Kita bikin madrasah atau sekolah haji. Jadi tidak manasik lagi. Kenapa demikian? Karena situasi dan regulasi yang harus menjadikan kita cara manasik kita yang berubah. Karena di sana dari dulu itu kalau satu maktab, satu muasasah, sekarang menjadi syarikat, ada 8 syarikat. Mungkin tahun yang akan datang tidak 8 lagi, tapi berapa gitu. Tapi yang jelas terbagi dari beberapa syarikat. Nah ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, setelah di soft launching, nah ini nanti, maka itu Pak Bupati itu merawu saya. Kita akan umroh bersama Pak Bupati. Kita akan umroh bareng-bareng bersama Pak Bupati. Mohon izin. Tadi sudah saya bilang endorse izin untuk kita umumkan kepada jamaah. Yowis, oke, siap. Jadi insya Allah kita akan berangkat umroh bersama Pak Bupati. Dan insya Allah nanti juga akan dibersamai ketua PDN. Dibersamai ketua PDN bersama. Mudah-mudahan jadwalnya bisa, karena beliau kan dari kepala dinas. Kalau ketua PDN sama Perwajin, dia itu kami bisa siap, Pak menang. Jadi insya Allah kami dari Labai mulai tahun 2006 berdirinya yang diprakarsai Pak Dr. Faisal, sehat selalu Pak Faisal, sampai 2025 ini sudah memberangkatkan jamaah haji ke 18 kali. Jadi insya Allah apa yang menjadi komitmen besar kami di KBI Al-Labai dan Labai Surya Travel Indo ini nanti juga mohon dukungan kepada Bapak Ibu sekalian dalam rangka mengembangkan menuju mendapatkan perizinan haji khusus. Itu yang paling penting. Insya Allah demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon izin Prof. Jadi nanti insya Allah waktunya cukup luas, cukup panjang Profesor. Ini nanti karena beliau ini urusan haji, beliau harus takon urusan apa mau, persilakan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan yang kami sampaikan, dan sekali lagi matur nuwun kepada seluruhnya yang hadir. Kami mohon maaf, dan Mas Panitia, Mas Bin selaku sekretaris pimpinan daerah yang sekaligus juga panitia, memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penerimaan dan penyambutan ini. Ini titipan beliau saja. Jadi perlu saya sampaikan ketua panitia. Mohon maaf, dan sekali lagi mohon maaf. Nasrullahi wa barakatuh wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Subagio Sarjana Ekonomi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di depan para pedagang yang terhormat, insya Allah semuanya mengenakan peci dengan batik orange. Ini adalah peci kebesaran Labai dan merupakan penghormatan bagi kami bisa mempersembahkan pada bapak-bapak yang terhormat peci kebesaran lembaga kami. Tepuk tangan untuk Labai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sodikin MPD kami sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhajir Effendi MAB. Beliau adalah nasihat Presiden dalam urusan haji. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Bapak Insinyur Haji Kamil Masudi. Yang saya hormati para sesepuh dan pemilih sepuh, Bapak Dr. Haji Faisal Ahmad, Bapak Dr. Andes Haji Muthalib Sukandar, Bapak Dr. Andes, Bapak Kiai Haji Abdul Hamid Muhammad. Yang saya hormati Bapak dari Forkopimda, dari Polres, dari Kodim, dari Pengadilan. Yang saya hormati Bapak Kepala Kemenang, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Mukhlisin Mufa yang senantiasa membersamai kita bersama jajarannya. Yang saya hormati Bapak-bapak anggota pimpinan daerah Muhammadiyah, Ibu Ketua PDH dan jajarannya, dan seluruh jamaah perwakilan dari jamaah haji dan umroh KPIH Ulang Baik dari tahun ke tahun sampai yang barusan berangkat tahun kemarin. Seluruhnya yang mudah-mudahan dirahmati. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap kita bertemu itu ada kebaruan. Ada kebaruan dari kebaikan kita. Ada peningkatan yang kalau kemarin kita kelola KPIH Ulang Baik, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Kemudian tidak hanya kelompok bimbingan, tapi kita tingkatkan menjadi sebuah PT yang tadi disebut oleh Pak Ketua, yaitu Labbaik Surya Reslido. Bimbingannya masih tetap berjalan, dan kemudian di situ untuk memastikan doa kita kalau haji. Doa kita kan, Allahumma ja'alna hajjan mabruran wa sa'yan masykuran wa dzamban maghfuran. Yang terakhir, wa tijaratan lan tabur. Jadi selain kita berdoa untuk haji yang mabrur, sa'i yang masykur, dan dosa yang maghfur yang diampuni, di situ ada doa apa? Tijaratan lan tabur. Itu sebenarnya adalah bisnis. Jadi kadang-kadang kita itu ada di bisnisnya, kaji kalau bisnis, umroh kok bisnis. Ternyata kita dibisnisi orang. Jadi mestinya kita juga harus berpikir, ternyata di dalam haji itu ada watijaratan lan tabur. Ada perjalanan yang kemudian di situ ada nilai ekonomi, ada sewa hotel, ada sewa pesawat, ada catering selama di sana dan sebagainya. Prof. Firman pernah cerita di lama juga, dalam waktu yang tidak begitu lama ada belanja untuk apa? Kebutuhan makan jamaah haji yang luar biasa, dan kemudian beras, ikan dan sebagainya. Itu dari mana? Kita belum bisa menjawab. Nah, ke depan seharusnya Muhammadiyah mulai berpikir itu, dan dimulai dengan PDM Lamongan sekarang berpikir untuk watijaratan lan tabur. Yang kedua, kami laporkan juga kepada Prof. Muhajir kebaruan di Lamongan bahwa di belakang kita ini kita sedang membangun IGD bertaraf internasional dan akan segera dimulai di belakang kita ini, karena rumah sakit kita ini juga ada beberapa pasien yang BPJS-nya bisa dicairkan dengan pelayanan itu, yaitu mereka pejabat-pejabat minyak di Blok Cepu dan sekitarnya. Itu kemudian kita memang
melayani. Jadi ada IGD bertaraf internasional itu di kawasan sini baru di Lamongan dan segera akan dimulai. Kebaruan berikutnya adalah bahwa PDM Lamongan kemarin hari Kamis tanggal 28 Agustus itu kita diundang oleh Bupati Situbondo sebagai salah satu investor yang berinvestasi di Kabupaten Situbondo. Kita membangun rumah sakit Muhammadiyah Lamongan di Situbondo. Dan ini bagian dari layanan kita untuk membantu daerah yang memang membutuhkan bantuan, dan memang kita nanti akan berdakwah dengan rumah sakit kita yang di Situbondo. Itu kebaruan yang besar-besar yang terakhir ini, dan mudah-mudahan kalau kita ketemu besok Prof, ada kebaruan lagi. Paling tidak dengan meresmikan amal usaha yang besar. Jadi insya Allah itu aja laporan kami sebagai ketua PDM, dan kepada pimpinan semua yang ragu tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Bagio, PJM PRN nanti akan jadi sayap dari PT itu untuk bersama-sama menjaga jamaahnya umroh haji bersama kita. Jangan sampai nanti kemudian tertipu ada umroh yang tidak bisa diberangkatkan. Jadi kalau ada umroh yang dari umroh sekali apalagi yang jelas, biasanya ya tidak berangkat kalau memang sangat murah. Maka kata orang Jawa, rupo gendong rego, rupo gendong rego, itu penting. Jadi kalau ada, saya pernah tanya pada travel yang jelas, Pak, apa tidak bisa kita bayar segini kemudian bisa umroh? Sakit sedikit kurang dari 10 juta kalau sakit, tapi beneran pulau terakhir di Semarang. Jadi seperti itu di Semarang. Monggo Bapak. Dan saya lanjutkan kepada dengan yang ragu di sini, ya, yang sudah memiliki niat kepengen umroh, di sini kami hadirkan Pak BSI, Bapak, Direktur BSI. Kami hadirkan BSI dan bank-bank lainnya. Kalau misalnya sudah mulai ada niat kepengen umroh, bayarnya bukan ke kami, berikan ke bank dan kerjasama dengan kami, baik karyawan amal usaha Muhammadiyah, karyawan rumah sakit, karyawan di kampus, karyawan di sekolah, juga bapak-bapak dari pimpinan Muhammadiyah yang mau ada niat umroh bisa mulai menabung. Jadi ada orang yang waktu kajian manasik bersama kami, Pak Sodikin, bu saya ini dikasih ijazahnya gimana bisa umroh berkali-kali? Oh iya, kita kasih doa. Doanya apa? Allahumma yassir lana min adil haji wal umrati. Bahkan karena di dusun-dusun, jadi saya terjemahkan dengan bahasa Jawa ditirukan oleh mereka. Saya bilang, baca itu setiap selesai sholat. Nanti kalau 2 tahun belum ada tanda-tanda, penjenengan datang lagi ke saya. Ya. Terus akhirnya datang, betul? Ya. Maksudnya ini saya sudah 2 tahun belum ada tanda-tanda saya mau umroh. Ya. Saya bilang, ya monggo saya antarain ke bank, penjenengan taruh uang di bank, nanti setelah lagi penjenengan akan umroh. Nah ini banknya sudah ada. Oke, kalau tidak, ini akan panjang sedikit, tadi kan sambil menunggu rawatnya Pak Bupati. Ya, alhamdulillah beliau rawat. Supaya sambutan beliau nanti sebelum Pak Muhajir. Untuk Bapak, rawat, untuk Bapak. Dan luar biasa, tadi barusan jalan-jalan bersama kami. Kami geser ke tempat lain, geser ke sini, beliau geser ke UNED, memberikan kuliah umum di UNED. Jadi keren, misalkan bupati memberikan kuliah umum di sebuah kampus, itu juga Bupati Lamongan. Jadi beliau kuliah umum di UNED, tergeser ke sini, tentu ya pentingkan
tahu Bupati di jamaah kita yang tadi sudah diumumkan Pak Haji Bagio besok akan umrah bersama panjenengan. Saya lanjutkan sedikit. Jadi insya Allah Pak Profesor Muhajir juga Pak Bupati nanti pemasangan yang pancang pertama dari IGD yang bertaraf internasional itu akan diraui oleh Pak Menteri Kesehatan. Jadi kita sudah komunikasi, insya Allah Pak Budi Gunadi Sadikin akan tahu. Kebetulan yang terakhir namanya sama dengan saya. Bapak Ibu saya hormati, itulah laporan yang kami sampaikan. Sekali lagi, mari kita bersemangat. Setiap kita bertemu ada kebaruan, ada inovasi. Masih kurang satu yang belum saya ngomongkan tadi. Mudah-mudahan panjenengan semua sehat, alumni KPIH lah baik. Tapi umpamanya panjenengan gerak, terus berobat lewat skema pengobatan yang umum, bukan BPJS. Di rumah sakit kita ini panjenengan akan ada skema khusus untuk diskon. Halo. Bukan saya, coba kalau tapi antara sehat dan sakit itu kan bolak-balik lagi. Umpamanya gerak terus berobat dengan skema pengobatan yang bayar sendiri, panjenengan dikasih diskon. Sudah jelas Pak Direktur kemarin dari kita saya pelayanan penempatan mengumumkan itu bagian dari keberkahan layanan rumah sakit kita membersamai jamaahnya agar kita ini semata-mata tidak mengejar profit, tapi ada profit, ada dakwah, ada keberkahan. Namanya saja amal usaha, beramal juga berusaha. Jadi ini ya harus kita pahami bersama-sama. Karena Pak Bupati sudah ada jeda waktu istirahat sedikit, sehingga sambutan saya sudah cukup. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, tentu saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih yang berhormat Bapak Ketua dan Daerah Muhammadiyah Lamongan, Bapak Ketua Sekjen SPBD atau DMRI, terkenal diberi julukan Kiai Haji Sobi. Dan Sudrawo, selamat datang Bapak Bupati Lamongan. Kami sampaikan bahwasanya undangan yang hadir kita undang pada siang hari ini adalah alumni KPI Halal Baik mulai tahun 2006 sampai dengan 2025. Andai kata semuanya mungkin rumah sakit juga bertambah. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya yang akan memberikan sambutan adalah Bapak Bupati Lamongan yang terhormat Bapak Dr. Haji Rodor Effendi MPA. Mas Deponi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yastadu imanan ma'a imanihim. Ingkang kula mulyakaken Profesor Dr. Muhajir Effendi, Penasihat Presiden Bidang Kementerian Haji. Insyaallah tahun ini hampir sami kali kula. Dan kula di Pak Muhajir Effendi kula Yuro Effendi. Tapi saya kontak balik apa dipanggil Pak Yes. Sini pakai diresmikan paling Yuro Effendi sedikit. Subagio. Dan yang saya hormati seluruh jajaran pengurus PD Muhammadiyah, PW Muhammadiyah, dan para teman-teman dan seluruh jajaran para alumnus haji umroh labbaik yang insya Allah
dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya atas nama pemerintah Kabupaten Lamongan mengucapkan selamat atas telah diresmikannya menjadi Biro Perjalanan Ibadah Haji sendiri yang tadi diumumkan Mas Pak. Tadi besok saya mau diajak bareng sama-sama, insya Allah. Dan tentu kami terus memfasilitasi, mudah-mudahan ini akan berkembang lebih baik dan menjadi tempat yang nyaman bagi Bapak Ibu semuanya, warga masyarakat Lamongan untuk melakukan ibadah haji umroh di Kabupaten Lamongan. Setiap tahun alhamdulillah semakin meningkat jumlah jemaah di Kabupaten Lamongan ini, baik itu jemaah umroh maupun jemaah haji. Lebih-lebih hari-hari ini semua para petani khususnya sangat sukses dalam arti produksinya semakin banyak, juga harganya semakin bagus. Terakhir kemarin panen menurut laporan sudah meningkat lagi, kemarin sempat turun, sekarang meningkat lagi menjadi 7.500. Mugi ini panjenengan panjenengan munggah mana yang terjadi beras bagi hitung yang belum atus. Amin ya Tuhan. Itu menandakan bahwa haji umroh panjenengan sedoyo barokah kaki sedoyo kaki piyambak pun warga masyarakat Kabupaten Lamongan. Boten mawon hari ini kita akan bertemu dengan Pak Mansir. Ini membawa pencerahan bagi kita semua, sehingga ke depan nanti di negeri kita ini perjalanan haji dengan seiring insya Allah akan dibentuknya Kementerian Haji, sehingga nanti akan lebih tertata, lebih tertib lagi, dan jamaah akan semakin terjamin, semakin nyaman ibadahnya, dan semua jamaah dengan jaminan keamanan, jaminan ketenangan, kenyamanan seluruhnya akan menjadi mabrur. Amin ya Rabbal alamin. Kata kita sakit kuasa dan kurang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Dr. MBA MIA, Bapak Bupati Lamongan kita tercinta. Bapak hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur atau yang mewakili kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Tampil Masyudi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Prof. Wajir Effendi, beliau sebagai penasehat di sekarang menjadi Kementerian Haji. Kita doakan semua mudah-mudahan beliau bisa menjalankan amanah dengan baik dan diberikan kesehatan, usia panjang, biar menyertai kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Pak Yes, Bupati Lamongan, Pak Surono. Saya hormati, alhamdulillah meski beliau sibuk luar biasa, ternyata beliau ini sangat dekat dengan penjenengan semua. Karena tahu dia bupati kemarin penjenengan yang memilih, maka beliau menyempatkan untuk hadir meski sangat sibuk. Yang saya hormati Kepala Kemenang
Surya Travelindo yang saya muliakan. Alhamdulillah, hari ini kita semua menyaksikan soft launching PT Labai Surya Travelindo. Ini merupakan perusahaan yang kedua di Jawa Timur dalam bentuk yang ketiga di Jawa Timur di lingkungan Muhammadiyah. Yang pertama adalah yang dulu diinisiasi oleh Rumah Sakit Aisyah Kota Malang, zamannya almarhum Pak Samsul, Pak Faisal. Dan yang kedua yang ada di bawah naungan PP Muhammadiyah Jawa Timur, PT Relasi. Alhamdulillah PT Relasi dan yang di Malang itu sudah mendapatkan izin haji dan umroh. Nah, kemudian yang ketiga Labai Surya Travelindo, ini umrohnya sudah, umrah sudah, tinggal haji yang belum. Mudah-mudahan segera mendapatkan izin untuk menjadi pelaksana perjalanan haji khusus. Ini mohon pada panjenengan semua untuk mensupport agar di Lamongan ini juga segera hadir lembaga yang bisa menyelenggarakan haji di lingkungan Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah ini memiliki kepedulian yang luar biasa kaitannya dengan haji. Kenapa? Ya karena tadi sebagaimana disampaikan oleh Ketua PDM bahwa Muhammadiyah itu ingin memfasilitasi para jamaah haji dan umroh supaya apa? Supaya mabrur, agar mabrur itu dari sisi manasiknya terlayani, perjalanannya baik, dan kemudian sebelum berangkat dan sesudah pulang itu juga mendapatkan layanan yang baik. Tadi disampaikan oleh Pak Bagio bahwa Labai ini mendapatkan layanan paripurna sebelum, saat umroh dan haji, dan pulang umroh dan haji mendapatkan layanan yang luar biasa. Inilah Muhammadiyah yang sejarahnya sebelum kemerdekaan itu Muhammadiyah dulu sudah pernah mendirikan lembaga pertolongan haji yang diinisiasi oleh pendiri Muhammadiyah, Haji Ahmad Dahlan, di tahun 1921 dan pernah menyelenggarakan menyewa perjalanan haji itu dengan menyewa kapal Tasikmalaya yang dibawa naungan Benefits lembaga perjalanan dari Belanda. Nah, ini kapalnya itu kapal steam, ini kapal kuat yang dalam perjalanannya itu membutuhkan waktu kira-kira 3 sampai 6 bulan perjalanan. Di zaman tahun 1921 itu sudah dimulai oleh Muhammadiyah dan banyak orang yang tertolong. Kenapa? Karena dengan fasilitas itu maka perjalanan haji bisa lebih terkoordinasi dengan baik, terorganisir dengan baik, dan kemudian biayanya bisa dijamin. Tetapi pada tahun 1927 karena merasa bahwa otoritas yang Belanda saat itu tersaingi oleh Muhammadiyah, maka perjalanan pertolongan haji di Muhammadiyah saat itu ditutup, tidak boleh lagi memberangkatkan haji dan tidak boleh menyewa kapal untuk memberangkatkan. Itulah ceritanya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu soal urusan haji seperti ini Muhammadiyah sudah sangat terbiasa sejak Muhammadiyah didirikan. Nah, semangat tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Solihin itu adalah merupakan komitmen utama, komitmen pertama agar bisa melayani seluruh jamaah ini bisa menjalankan manasik dengan baik dan sempurna. Apalagi tiap tahun hajinya itu mesti tanah
Sekali lagi selamat kepada PDN Kabupaten Lamongan, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang telah berinisiasi untuk memberikan layanan terbaik melalui PT Labai Surya Travel yang hari ini sudah diresmikan. Demikian, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih yang terhormat Bapak Insinyur Haji Tamim Masyudi, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, tak sedap rasanya bila masyarakat kurang garam, maka tak lengkap juga bila hari ini hanya penyelenggara dan bapak-bapak yang mulia ada di tempat kita yang memberi pujian terhadap Bapak ini. Oleh karena itu, perkenankan kami, izinkan kami mengundang yang terhormat Bapak Haji Uji Silvian Effendi, alumni Labai tahun 2024, yang didampingi nanti oleh yang terhormat Ibu Diana Mufidati, alumni Labai 2018, untuk menyampaikan testimoni. Kepada beliau berdua kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Effendi, kebetulan saya alumni jenengan, saya lulusan ilmu Malang sama istri saya. Direktur mahasiswa Malik Fajar. Yang saya hormati Bapak Haji Sofi, salah satu ketua PGM kemudian Lamongan. Oh ya, Pak Tamir, salah satu perwakilan dari PGM, Bapak pengurus PGM pertemuan Tuhan dan Direktur Kepala PGM Lamongan dan Pengirawan. Bapak Ibu alumni Labai yang saya hormati, pertama karena kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan keberkahan untuk mengikuti kegiatan pada siang kali ini. Kedua kalinya salam salam kekurangan dengan kita dan kita salam sajane yang betul terdetik ada dua efek yang perlu di depan ini Pak. Dan geraknya lebih dari saya semua yang profesor dan doktor. Kalau saya belum sampai sama-sama efeknya. Jadi tadi sampaikan pesan-pesan terhadap KPI baik selama saya melaksanakan haji. Kebetulan saya di tahun 2024 Alhamdulillah ini tentang saya sudah pas untuk haji yang kedua ini. Kebetulan mohon maaf, saya sebelumnya juga pernah haji di tahun 2017. Tapi akan berbeda sekali pada saat haji. Kalau ini benar haji yang sesungguhnya, kalau saya apa itu memahami seperti itu. Karena kita bisa melaksanakan komposit aborti haji sisik dilaksanakan. Kalau biasanya kalau turun itu sembarang tempat, kalau ini berbeda. Mulai dari manasik yang pertama ini, alhamdulillah manasik dilaksanakan oleh Labai ini juga berjalan, pemandunya pemberhenti juga benar-benar yang merasakan suara sangat baik, sangat bagus dan bisa diterapkan pada saat masyarakat. Yang kedua pada saat pelaksanaan, yang ini yang berbeda dengan yang mungkin dengan travel-travel yang lain atau yang merasa melaksanakan. Kalau bilang baik ini memang ada khusus tim kesehatan dan ini sangat-sangat membantu kami. Tim kesehatan ini sangat membantu kami selama proses kita melaksanakan, apalagi dan kita kemarin yang banyak orang tua atau lansia. Bagaimana kalau kita dari dokter keluarga cuma ada satu yang perawat, di sini juga ada
sudah dicek. Kalau sebelumnya di Lamongan sebelum berangkat sampai ke Pak Haji Bagio tadi kita sudah dicek dulu kesehatan kita sebelum cek di puskesmas. Kalau di sini sudah kita dicek semuanya dan alhamdulillah tidak beda jauh saja dengan yang demikian juga di sana di Madinah kita juga sudah cek. Biasanya itu kalau Pak Sofik ini pada Pak Sofik itu setiap hari itu ada bimbingan atau pengajian manakib atau taklim dilaksanakan mulai di Madinah sampai di Mekah dan itu dilaksanakan setiap hari dan itu biasanya diselingi dengan kegiatan tes kesehatan termasuk barangkali ada yang kurang yang bisa ke kamarnya dan itu 24 kalau memang tidak bisa ke kamarnya didatangi ke kamarnya. Ini yang sangat membedakan Labai dengan travel yang lain. Kalau saya sempat ditanya teman-teman saya cerita-cerita itu ya mereka rata-rata mengeluhkan tentang biasanya mau ke Sirai kalau kan gitu ya terus kurang ya ini biasanya mereka betul kalau bisa tinggal di kampung itu tapi sudah diparah di Bali ini yang akan berbeda antara yang travel yang lain atau KBA yang lain dengan kemudian itu tadi yang berikutnya ketika ada taklim yang dilakukan oleh kalau kita dalam satu hotel itu berbarengan dengan KBA lain. Kalau di kita habis subuh dari masjid kita balik lagi ke hotel jam 7 biasanya itu kita melaksanakan taklim. Kita akan dipersiapkan untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan nantinya itu di yang itu dilakukan yang terakhir dan ini masalah pengelolaan keuangan ini juga berbeda. Kalau biasanya kan ada urutan, kalau dilakukan urutan, tapi biasanya yang dilaporkan sesuai dengan apa adanya, kemudian sisanya dikembalikan lagi kepada jamaah. Kalau di angkatan saya 2024 sisanya itu masih dalam tahap lapor tadi belum digunakan sama sekali walaupun kita sudah melaksanakan reuni tapi uangnya masih utuh, masih banyak. Kalau dirupiahkan masih bervarian, kalau dirupiahkan itu masih ratusan jutaan sudah kita sumbangan ke apa ya itu berbeda. Jadi ada perbedaan yang kita mungkin antara Labai dengan level yang lain itu yang berbeda. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa tetap terlaksana, terutama tim medisnya ini tetap selalu ada karena ini akan berbeda dengan KBA yang lain. Demikian akan sampaikan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita muliakan Profesor Dr. Haji Effendi MAP, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Ketua BPID Bapak Insinyur Kamil Basuki, yang kami hormati pula Bapak Bupati Lamongan Bapak Zuhronur Effendi, yang kami hormati pula Mas Latif yang saat ini hadir di tengah kita, Bendahara Bidang Urusan Haji Pimpinan Pusat Muhammadiyah, beserta Bapak Ibu yang hadir saat ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah dalam agenda siang hari ini silaturahim alumni haji dan umroh kami Labai mulai 2006 hingga 2024 yang saat ini hadir di sini, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
untuk KPUH Lapai. Yang pertama, perjalanan haji itu adalah ibadah yang memang harus ada kesiapan fisik dan mental. Maka kita harus memilih KPIHO yang betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik. Tidak asal-asalan kita memilih, dan tentu pilihan kita jatuh pada KPIHO Lapai. Ini adalah merupakan pilihan yang tepat. Karena banyak di sana sini kita dengar pelaksanaan KPIH yang begitu menjanjikan, ternyata ujung-ujungnya membawa malapetaka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pilihan yang pertama jatuh kepada KPIH Lapai ini karena memang ada tanazul. Itu yang jadi pilihan kami, karena sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Di samping itu, karena ibadah fisik tentu kita harus didampingi oleh tim medis, dan RSML menyiapkan itu. Yang berikutnya, kami sangat berterima kasih kepada KPIH Lapai karena kami sekeluarga yang saat itu daftar lewat atap 2. Tapi kami mengikuti bimbingan manasik di Lapai, ternyata juga mendapatkan pelayanan yang justru lebih daripada yang ikut langsung dari daftar di Lamongan. Kenyataan itu kami hadapi ketika kami betul-betul merasa resah sebelumnya. Betapa tidak, ketika semua rombongan dari Lamongan sudah berangkat, kami sekeluarga belum karena beda kloter. Tetapi karena kesigapan semua panitia, kami mendapatkan pelayanan yang istimewa. Mulai dari begitu yang lainnya sudah berangkat, kami belum dipantau terus oleh petugas dari Lapai, mulai keberangkatannya sudah berangkat belum, sampai di mana akhirnya kami juga diberi kesempatan untuk bertemu dengan rombongan yang lain ketika tiba di pelataran Makkah, disambut oleh petugas dari Lapai. Itu sesuatu bagi kami, karena kami memang berbeda, berangkatnya beda kloter, tapi sama-sama embarkasi Surabaya. Kemudian yang berikutnya, selama kami mengikuti kegiatan, karena beda hotel, beda pemberangkatan, tetapi semua pelaksanaan ibadah-ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasul, kami bisa bergabung dengan Lapai. Dan fasilitas yang diberikan, kami justru mendapatkan kesempatan untuk memilih kamar mana yang kita pilih bersama dengan teman-teman dari Lapai yang lain. Tidak lupa pula seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Puji, bahwa ada kajian khusus setiap selesai sholat zuhur. Di samping itu juga pemeriksaan kesehatan. Itu yang tidak kita temukan di KPIH yang lain. Kemudian setelah kami pulang, itu juga untuk menjaga kemakmuran, tetap ada sarana untuk silaturahim, ada grup WA dari tahun ke tahun yang tetap juga mendapatkan pembinaan dari pembimbing kami selama ibadah haji. Tidak lupa pula kami sampaikan kepada panjenengan bahwa ketika rombongan kami alumni 2018 itu ada salah satu dari jamaah yang ditangkap oleh askar, yang tidak lain beliau yang sekarang menjadi MC, Mas Helmi. Tapi karena begitu sigapnya pembimbing kami, sehingga tidak dalam tempo lama Mas Helmi bisa keluar dari belenggu. Ini Mas Helmi, ini Mas Helmi pengalaman yang luar biasa, dan ini juga perlu kami sampaikan kepada panjenengan karena pembimbing begitu sigap, sehingga permasalahan yang pelik yang saat itu membuat kami resah, ternyata dalam waktu yang singkat Mas Helmi bisa bebas.
Taufik yang saat itu membebaskan Mas Helmi dari belenggu. Alhamdulillah. Yang berikutnya harapan kami dari alumni haji dan umroh. Kalau selama ini KBIHU Labai ada pembimbing Nun Sewu bapak-bapak, pada kenyataannya jamaah haji itu tidak hanya kaum bapak, ada juga ibu. Jadi kami sebenarnya juga butuh pembimbing perempuan, Pak. Mumpung sekarang ada Rombongan Haji, barangkali seruan kami ini didengar, karena bagaimanapun juga pembimbing ibadah selama di Makkah dan Madinah itu harus ada pendamping perempuan juga. Bagaimanapun juga kita tahu jamaah haji yang disinyalir sekarang lebih banyak perempuannya. Mudah-mudahan kuota ini ada untuk kami kaum perempuan, sehingga betul-betul selama melaksanakan ibadah kaum perempuan juga benar-benar terfasilitasi pendampingan yang baik ibadah maupun hal-hal lain. Karena pada akhir-akhir ini kita tahu bersama banyak yang mengalami stres ketika di lokasi. Betapa tidak, ketika Bapak Ibu mendaftar bersama, tapi sambil menunggu antrian, ternyata Allah menghendaki lain. Bapak sudah mundur. Akhirnya ibu berangkat sendiri. Saat berangkat tidak masalah Bapak Ibu, tapi ketika di lokasi di sana, pasti beliau akan ingat Bapak. Itu butuh pendampingan, karena secara psikis dia merasa down. Andai Bapak masih ada, mereka akan bergandengan bersama. Dan juga kami dengar banyak sekali yang mengalami apa ya istilahnya di kesehatan itu, demensia, pikun. Begitu sampai di sana kemudian ingin pulang. Nah hal-hal seperti itu butuh orang yang lembut, yang mampu mendampingi, dan itu ada dalam jiwa perempuan, Pak. Harapan kami yang berikutnya, alhamdulillah, meskipun tadi sudah disampaikan oleh beberapa pakar bahwa sudah banyak peningkatan, tetapi sekali lagi kami berharap bahwa seluruh jajaran pengurus KBIHU dan yang nanti juga akan di-launching BIU-nya, jangan anti kritik. Apapun kritik yang disampaikan oleh jamaah itu merupakan pemicu kita untuk memperbaiki. Semakin baik dan semakin pelayanannya semakin meningkat. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan disediakan kolom kritik bagi kita yang sudah pernah berangkat, karena kita tidak bisa menutup telinga, tidak pula bisa menutup mata bahwa pelaksanaan ibadah haji 2024 yang lalu 2025, Pak Anggota 2025 yang barusan itu nuwun sewu, info yang ada di luar yang carut marutnya pelaksanaan ibadah haji yang membuat kami juga merasa ikut prihatin. Sebenarnya tidak hanya terjadi di Labai, tapi seluruh KBIHU di Indonesia. Jadi kalau ada kritik di sana sini ketika kita kunjung silaturahmi, ziarah haji, itu banyak sekali yang memberikan kritik untuk Labai. Kita terima itu, tapi kita luruskan bahwa itu tidak hanya terjadi di Labai, tapi semua mengalami hal yang sama. Jadi monggo kita buka kritik serta saran membangun sehingga Labai semakin ke depan, semakin membaik. Sebagaimana namanya, kalau dulu pernah anak kecil saya bilang, bunda kok Labai, namanya kok Labai. Iya namanya Pak, ada apa dengan Labai? Kok Labai? Tidak keliru. Terus kan benar apa? Yang benar, baiklah. Karena nama saya tidak tahu bagaimana upaya para peneliti
biarullah dan alhamdulillah kita saksikan bersama kita eloknya perkembangannya semakin maju ke depan dan alhamdulillah pula penasihat khusus Presiden Republik Indonesia berkenan hadir di tengah kita untuk juga memberikan informasi seputar haji. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan membawa manfaat bagi kita semuanya, terus berbenah, semakin baik, semakin maju melangkah bersama. Nasrullah. Fathul Bapak Siril Mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih yang terhormat Bapak Haji Muji Subianto Effendi dan Ibu Diana Bidadi yang telah ikut sertaannya dalam ibadah haji di masing-masing tahun dengan pengalamannya masing-masing. Terima kasih Bu Diana sudah memperkenalkan nama saya di hadapan seluruh jamaah. Bapak Ibu sekalian, tanpa harus memperpanjang cerita, rangkaian acara selanjutnya adalah serah terima dokumen secara simbolis PPIU dari owner atau pemilik lama kepada yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan selaku owner atau pemilik baru. Dalam hal ini kepada yang terhormat Ustaz Muhammad As'ad Mubarak Al-Jawhari LCMA mewakili owner lama, dan Bapak Kiai Haji Sodikin didampingi oleh Bapak Ketua KPIH Bapak Haji Subagio beserta Sekretaris PJM Bapak Dr. Hitz, serta mohon berkenan juga Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi bisa mendampingi, dan juga Bapak Bupati Lamongan mohon juga berkenan untuk mendampingi menyaksikan penyerahan dokumen secara simbolis ini. Pada beliau-beliau kami silakan. Nanti Bapak yang terhormat bisa menyentuh layar yang ada di depan Bapak-bapak tanda dilancingnya PPIU Labbaik Surya Travel itu, dan kami persilahkan Bapak mulai menyentuh layar sebagai soft launching PPIU Labbaik Surya Travel itu. Berikan proses meriah untuk Surya Travel Labbaik. Kemudahan itu Labbaik Surya Travel. Ini adalah praktek kegiatan jamaah haji Labbaik selama 2006 sampai 2020. Pelayanan kesehatan yang terjadi di bulan kita akan semakin ditingkatkan. Terima kasih dan berikan aplaus untuk Bapak yang terhormat dan yang siang hari ini sudah duduk bersama kita, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi, yang beliau dalam hal ini adalah juga penasihat khusus Presiden Republik Indonesia bidang urusan haji. Kepada yang terhormat Profesor Muhajir, kami silakan.
alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Wassalatu wassalamu sarmada ala nabi khairin mahmud wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabilan dinil haq wa ilal muhtadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Insinyur Abdul Masuki, Bapak Bupati Lamongan, yang namanya kebetulan ada bersamaan dengan saya, Dr. Ibnu Effendi. Dulu waktu saya mengupayakan kunjung ke sini untuk menangani produk, untuk menangani daerah dengan pengelolaan Bondol, dan saya akan beliau jadi menteri. Tapi rupanya beliau tidak bersedia dari jadi bupati lagi. Lamongan, Amparo, Yaji Sodin, Misi, perintis KPIH Labai, Abah Faisal, dan juga senior saya, politisi senior Pak Talib Pandan, sekarang bukan Pandan, Pak Mbok Talib Suhadan, sudah lama tidak ketemu. Jadi orang Lamongan biasanya kalau mau berintis jadi politisi bergurunya ke Pak Talib. Ketua KPI Labai, Bapak Cibabio, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, Kasih Haji Kemenang Lamongan, Tokoh Daerah Lamongan, Organisasi Otonom, Ketua PDM, Ketua PBM, Ketua PWA, PDA. Ini bisa kita semangat dalam disebut. Ibu Ketua Pimpinan Daerah Asia, Muhammadiyah Lamongan dan seluruh jajaran, seluruh anggota Portom, ketua-ketua Portom yang hadir, kemudian alumni, para alumni jamaah haji dan umroh KPIH Labai, dan ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Jamaah haji tahun 2025 yang baru saja berlangsung berdasarkan catatan dari Badan Statistik Arab Saudi itu sejumlah 1.603.230 orang, belum sampai 2 juta, 1.603.230 orang, dan diikuti atau terdiri berasal dari 71 negara. Kalau untuk Indonesia, laporan Metro TV, statistik yang dikeluarkan oleh Metro TV, pertengahan tahun 2025, total daftar tunggu jamaah haji Indonesia itu sudah mencapai sekitar 5 juta orang. 5 juta orang. Kemudian sedangkan kuota haji reguler tahun ini masih terbatas, yaitu sekitar 221.000 kurang. Jadi ngantrinya masih panjang. Kemudian untuk umroh, Bapak Ibu sekalian, kondisi jamaah umroh untuk 2023 tahun 2023 sejumlahnya mencapai 1,37 juta jamaah. Tapi oleh Saudi nyebut di Indonesia tidak hanya 1.300.000 tapi 1,5 juta. Jadi ada umroh ilegal yang termasuk yang tidak ikut di KPIH Labai, 1,5 juta. Kemudian tahun 2024 tercatat 1,4 juta jamaah
kalau yang diverifikasi secara nasional jumlahnya 2 juta jamaah. Jadi jamaah yang tidak terdaftar terrekam umroh itu tahun 2012 mengalami kenaikan dari tahun 2023. Kalau Saudi menunjukkan dari 1 juta itu yang menyebut setengah 1,5 juta. Kalau tahun 2024 itu ketika disebut resmi 1,4 juta, diperkirakan jumlahnya 2 juta. Ini artinya apa? Jadi peluang untuk menangani, kalau tidak disebut bisnisnya, bisnis umroh dan haji masa depan itu masih sangat cerah. Kalau saya terang-terang aja berbisnis saja, karena haji itu memang bagian dari bisnis. Kalau kita tidak melakukan semua Bismillahirrahmanirrahim. Fala junaha alaikum an tabtagu fadlan min rabbikum. Jadi kamu tidak berdosa kalau ketika haji itu juga berbisnis. Fadlan mencari untung itu dari Tuhan. Yang penting mencari untung dari Tuhan, tidak dari yang lain. Jadi saya mohon termasuk biro perjalanan Haji Surya, baik Surya Mentari, Travel Indo, saya kira Surya Travel Indo itu ya harus berhubungan dengan bisnis. Jadi jangan sampai kemudian tidak menggunakan prinsip-prinsip bisnis di dalam tata kelolanya. Dan insya Allah berkah, karena memang haji itu adalah semula adalah bagian dari bisnis. Jadi ketika haji ini belum menjadi rukun Islam yang kelima, masih dianggap sebagai ziarah pada sebelum Islam itu kan para kafilah dari Syam, dari Yaman, dari Mesir, dari itu titik temunya ya di Mekah itu. Di samping itu berziarah, itu berbisnis, barter. Jadi titik barter termasuk dari jalur Sutra Cina itu titik temunya di Mekah. Di samping barter barang juga mengumpulkan perbekalan untuk berangkat ke perjalanan berikutnya, terutama air. Karena itu Zam-Zam ini menjadi sangat strategis sebagai komoditas pada waktu itu. Dan sudah berpuluh tahun Zam-Zam itu pernah hilang. Dan yang menemukan itu Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Kalau semua kita dibayar itu Zam-Zam itu sengaja ditimbun oleh Banu Zulhum. Banu Zulhum ini berkepentingan agar pusat transit yang tadi pindah ke Yaman, tidak lagi di Mekah. Nah, ketika terjadi konflik antara Banu Umayyah dengan Banu Abbasiyah, waktu itu masih Banu Hashim, maka Abdul Muthalib punya ide, tidak tahu apakah itu mana betul atau hanya ngaku-ngaku. Abdul Muthalib merasa ingin ketemu dengan pemimpin berhala di sana, yaitu Al-Hilal. Kita tahu dia berhala puncak, petinggi berhala Saudi di waktu itu namanya Al-Hilal. Dia punya 3 anak namanya Lamkar, Zamanan, dan sebetulnya punya anak cucu. Karena itu kenapa di sekitar Mekah itu banyak berhala di sana, karena bercucu-cucu itu setiap klien membuat berhala diakukan sebagai anaknya ini, kemudian disembah ini, kemudian bikin anak. Maka di sekitar Ka'bah itu banyak sekali berhala. Itu adalah anak cucunya Al-Hilal. Dan Al-Hilal inilah sebetulnya kemudian menurut kita disebut sebagai Allah. Jadi Allah itu pada masa jahiliyah disebut Al-Hilal. Nah, ketika Abdul Muthalib konflik dengan Umayyah, kemudian para pemuka Mekah ini sepakat untuk menerima atau untuk menindaklanjuti pengakuan Abdul Muthalib bahwa dia mendapatkan kisir kalau orang Jawa. Oleh Al-Hilal diberitahu bahwa Zam-Zam itu tidak hilang, tapi berada di bawahnya berhala Al-Hilal itu. Jadi di bawah saya ini loh sebetulnya Zam-Zam itu masih ada. Kemudian
Oke, kalau kamu yakin betul bahwa Zam-Zam itu di bawahnya kakinya Adilah, ya, maka sepakat untuk digali. Risikonya, kalau nanti ternyata tidak ada Zam-Zam di bawahnya kaki Adilah itu, dia diusir, dihukum dengan dikeluarkan dari Mekah. Dulu untuk menghukum itu kan dikeluarkan dari Mekah. Sebaliknya, dan umat Bani Umayyah yang berkuasa untuk memimpin Mekah berikutnya. Kemudian sebaliknya kalau nanti ketemu, maka Abdul Muthalib diangkat menjadi wali kota Mekah. Dan ternyata betul ketika digali muncullah Zam-Zam itu. Dan kemudian setelah ditemukannya Zam-Zam kembali dan Abdul Muthalib menjadi wali kota Mekah, itulah puncak kejayaan Mekah mulai kembali. Berdatangan para kafilah untuk mengambil naga Zam-Zam itu, dan otomatis reputasi klan Bani Hashim jadi sangat kuat. Karena itu kalau ada bilang Nabi itu bukan dari keluarga hebat, itu tidak betul. Jadi Nabi itu mewarisi legacy dari kakeknya yang bukan Zam-Zam itu. Dan itulah mulai kemudian bisnis sekitar Mekah itu jadi ramai. Karena kemudian ada pembagian siapa yang menarik pajak gitu ya. Dulu juga ada artinya menarik upah karena mengambil air dari mengumpulkan pendapatan dari air dari pungutan air Zam-Zam dan transaksi antar pengusaha itulah yang kemudian membuat Mekah itu menjadi sangat terkenal dan sangat maju pada waktu itu. Jadi sekali lagi tidak berdosa kalau kita itu memanfaatkan haji untuk bisnis. Dan itulah yang menjadi platform Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Jadi kita ingin menjadikan haji ini bukan sekedar ibadah melulu, tapi juga membangun ekosistem bisnis haji masa depan yang ada imbal hasil dari apa yang telah dikeluarkan oleh rakyat Indonesia, jamaah haji Indonesia ini untuk kepentingan pembangunan Indonesia, pembangunan Indonesia, terutama untuk memajukan umat Islam ke depan. Karena itu berbagai macam kebijakan-kebijakan yang kemarin, mulai dari ada badan haji, kemudian sekarang menjadi kepentingan tersendiri, itu kita ingin membangun bagaimana ekosistem haji ke depan itu betul-betul memiliki dampak multiplier berlipat ganda positifnya untuk Indonesia. Nah, saya mohon nanti lembaga yang akan di-launching ini juga memiliki visi yang seiring sejalan dengan asta-cita yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto itu. Terutama harus menjadi sebuah platform bisnis haji ibadah ya, tapi juga cari rezeki juga ya, dan dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, ya. Kemudian fairness dilakukan secara adil, baik itu pengumpulannya maupun jamaah yang bergabung, itu supaya ditangani dengan secara profesional, secara betul-betul dikelola dengan cara-cara bisnis. Ada pengawasnya, ada penyelenggaranya, dan ada pertanggung jawabannya. Karena ini merupakan bagian dari Muhammadiyah, dan Muhammadiyah sekarang kita juga sedang merancang menjadi sebuah ekosistem social corporation, jadi korporasi sosial. Kita ingin membangun Muhammadiyah ke depan menjadi super holding yang berwatak sosial, yang sekarang belum terbentuk dengan baik. Kita selama ini masih berkutat di pendidikan, kesehatan, tapi di sektor ekonomi kita masih nol, masih betul-betul kecil dibanding dengan holding company yang ada di Indonesia ini. Dan visi kita ke depan, Muhammadiyah ini akan kita bangun sebagai social corporation, korporasi tapi berwatak dan bervisi sosial. Itulah masa depan Muhammadiyah. Karena itu keberadaan lembaga
ini juga merupakan bagian dari ekosistem yang akan kita bangun. Dan kita tahu bahwa banyak sekali biro perjalanan haji yang sekarang terbentuk, yang ada di Muhammadiyah ini, dan lembaga yang menangani ini sekarang sudah dipisah dari Majelis Ekonomi Bisnis. Kemarin masih menjadi satu dengan Majelis Ekonomi Bisnis dan Industri Halal, nanti akan dipecah sendiri, tinggal 12 KPP saja. Dan saya belum tahu, akan saya pelajari kaitan-kaitan antara travel, karena di sana juga ada lembaga yang mengetuai dengan lembaga yang berwenang, yaitu lembaga pariwisata dan haji, dan lembaga majikan umroh dan haji. Tapi kemarin sudah kita ada pertemuan, salah satunya adalah ada rencana kita akan menyewa kontrak jangka panjang untuk hotel baik di Mekah maupun Madinah untuk jamaah umroh maupun haji yang berafiliasi dengan lembaga-lembaga di bawah Muhammadiyah. Manfaatnya apa? Kita bisa memilih tempat yang strategis secara permanen, sehingga tidak tiap tahun rebutan dengan lembaga-lembaga yang lain. Dan kalau disewa jangka panjang itu harganya murah, karena orang Arab itu lebih suka dapat uang duluan daripada panjang-panjang, biar sedikit tapi kalau duluan ya lebih. Jadi kalau kita misalnya nanti lembaga-lembaga biro perjalanan umroh dan haji itu menyewa misalnya sampai 20 tahun, maka itu insya Allah sekitar kurang dari 50% bayarnya, sehingga semakin panjang, semakin lama semakin kecil. Tentu saja nanti ada pihak yang bisa menjadi perantara yang dia sudah sangat menguasai bidang hukum, dan sudah ada beberapa orang yang sudah saya minta untuk coba nanti dikurasi validan dan tingkat integritas dia, jangan sampai mati terutama. Dan itu kalau itu bisa dilakukan, maka akan ada Muhammadiyah Incorporated di dalam penanganan atau di dalam pengelolaan haji dan umroh ke depan. Bapak Ibu sekalian, visi Pak Presiden Pak Prabowo, saya kebetulan waktu itu kan Menko PMK, termasuk waktu kerjasama dengan Pak Bupati juga waktu saya Menko PMK. Sebelum beliau menjadi presiden, sebelum dilantik, saya sudah dipanggil beberapa kali sebagai Menko masuk untuk mendiskusikan masalah haji ini. Jadi haji ini memang betul menjadi concern dari Pak Prabowo sejak sebelum beliau dilantik menjadi presiden. Salah satunya adalah beliau minta supaya haji itu bagaimana supaya lebih murah, untuk jangan mahal untuk jamaah. Yang kedua harus lebih baik, dan yang ketiga tidak boleh ada korupsi. Concern beliau juga harus murah, kalau bisa semakin murah, kemudian tata kelolanya semakin baik, dan yang ketiga tidak boleh ada korupsi. Jadi kalau nanti kami ada kementerian baru, korupsinya pan saja ya, berarti nggak terlalu berhasil. Dan memang aneh kalau gaji buat korupsi itu, tapi itu kan nyata. Jadi ini yang kita Presiden sangat concern dengan itu. Dan kebetulan saya waktu itu diminta untuk, sebelum saya jadi penasihat beliau, beberapa konsep, salah satunya yaitu kemudian melahirkan badan penyelenggara haji dan umroh. Itu namanya setelah badan umroh. Saya nggak tahu setelah jadi nomenklatur umrohnya disusun, sudah ada badan penyelenggara haji. Alhamdulillah dengan undang-undang nanti ini namanya kembali semua menjadi yaitu Kementerian Penyelenggara Haji dan Umroh. Karena haji dan umroh itu satu paket. Jadi nanti kalau lembaga badan ini, lembaga yang baru ini mengelola haji dan umroh, ya sudah itu kan sama aja. Yang penting setahun penuh itu bisa dikelola dengan baik. Itulah karena itu kita berharap dengan adanya kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh ini, insya Allah pelaksanaan haji dan umroh masa depan Indonesia akan semakin baik, terutama untuk menyongsong kebijakan radikal yang akan kita
dia menargetkan jumlah haji jamaah haji 10 juta. Karena sekarang kalau yang sudah umroh di tahun Makkah sudah melakukan perluasan besar-besaran sehingga akan target 2030 jamaah hajinya akan ada 110 juta. Sementara sekarang ini baru tadi itu jumlahnya belum sampai 2 juta. Sehingga kita bisa bayangkan bagaimana sekalian perubahan-perubahan pasti akan terjadi pada jamaah. Sementara tahun ini kita berubah dari kloter ke syarikat aja kalah takut. Karena itu mengelola urusan haji dan umroh ke depan tidak gampang. Karena tidak gampang, jangan bermimpi, belum sudah bermimpi untungnya. Dan sebaiknya untuk nomor 2 yang pertama melayani jamaah dengan sebaik-baiknya seikhlas-ikhlasnya. Itu saya kira. Kemudian apa yang sudah kita lakukan untuk menekan biaya haji? Tahun ini haji sudah dipotong, sudah turun 5 juta. Tapi itu kan pemotongan dari biaya operasional, dan itu kurang ke depan. Biasanya kalau biaya operasional dipotong itu kualitas pelayanan juga akan turun. Biasanya, kecuali potongan dipotong malah bagus pelayanan sangat baik. Kalau orang Madura bilang murah kok juga aman, tak selamat nggak ada. Kalau selamat itu mahal. Itulah. Karena itu kalau sekarang mohon maaf pelaksanaannya ada yang menilai bahwa ada masalah-masalah yang agak semerawut, mungkin ya, tapi saya belum kaji secara mendalam. Salah satunya karena penurunan biaya operasional. Makanya ke depan penurunan biaya haji itu akan sebaiknya dikurangi dari sisi yang strategis. Apa itu? Yaitu memperpendek masa tinggal di Mekah. Jadi yang bikin mahal itu pertama adalah kita lamanya di Mekah itu di Masjidil Haram dan di Madinah yang jumlahnya 40 hari. Yang kedua, pola penerbangan kita itu charter. Jadi bapak-bapak siapa yang naik haji itu bayarnya double. Jadi kalau diantar ke Mekah, pulangnya itu pesawatnya suruh nanggung jamaah itu. Walaupun proses suruh nanggung itu charter. Jadi jamaah Indonesia itu kalau berhaji itu naik pesawatnya 4 kali sebelumnya bayarnya, bukan 2 kali. Kenapa? Karena ketika pergi pulangnya pesawat juga harus tanggung. Nanti ketika pesawatnya ambil, sebelum ambil juga dia harus bayar dulu oleh jamaah. Jadi 2 kali lipat. Nah, kalau 2 ini bisa diselesaikan, ada jalan penyelesaian, itu insya Allah murahnya itu kurang bukan karena dipotong, ya murah. Caranya bagaimana? Tapi ini jujur aja saya sekedar sebagai penasihat presiden hanya memberikan masukan kepada presiden. Kalau DPR tentang saya juga saya sampaikan tentang bagaimana ke depan. Salah satunya yaitu mengurangi masa tunggu di Masjidil Haram di Arab Saudi. Caranya bagaimana mengurangi masa tunggu? Yaitu memperbanyak slot penerbangan. Karena lamanya di sana itu hubungan yang untuk diangkut itu. Jadi bukan untuk badan, kalau badan kan sudah selesai, tinggal belanja-belanjanya kan itu bapak-bapak itu. Jadi sebetulnya ya setelah lewat jumroh selesai lah itu, setelah bawa wajah sudah selesai. Kalau setelah melaksanakan semua wajib haji, rukun haji selesai, di sana tinggal nunggu. Ya ada yang mudah musuh, tapi ada yang juga stres, ada yang uangnya habis, dan hubungan tidak bisa belanja, hubungan sama ayah suaminya, macam-macam. Karena itu kalau diperpendek, itu maka biaya itu akan berkurangnya akomodasinya, konsumsinya, dan seterusnya. Kemudian slot sekarang penerbangan itu hanya 17 kali penerbangan sehari. Baik yang dari Mekah maupun Madinah itu 17 kali penerbangan. Itulah yang menyebabkan
misalnya jadi tambah suku 20 juta, maka insya Allah di sana hanya sekitar 30 sampai 50 hari. Dan caranya bagaimana? Kalau bisa sebetulnya ya Jeddah ditambah, Madinah ditambah, soalnya 55. Tetapi berdasarkan pembicaraan dengan otoritas penerbangan Jeddah, bandara Jeddah dan Madinah ini tidak mungkin kalau udah padat sekali. Kemudian kita mencoba mengirim bandara Taif. Bandara Taif, saya sudah berkunjung dengan Pak Menlu, dengan Wakil Menteri ke bandara Taif, dan menurut saya sebagai misalnya Bapak Presiden, Taif ini sangat layak untuk menjadi alternatif penerbangan jamaah haji Indonesia. Kenapa? Karena pertama, persyaratan sebagai bandara internasional sangat mencukupi. Kenapa? Salah satu bandara itu utamakan runway yang menjadi faktor utama, landas pacu. Landas pacunya kalau itu 2, Surabaya Jakarta. Surabaya satu Surabaya. Oh itu 2, dan semua untuk pesawat berbadan lebar. Satu berbadan lebar. Kemudian saya ketemu waktu itu sesuai dengan pesan dari Pak Presiden, ya kalau itu mungkin kan blok aja 100% untuk jamaah Indonesia. Tapi mereka bilang tidak bisa karena sudah ada 11 maskapai pengangkut umroh dan haji lainnya yang kita nggak pernah beritahu, baik domestik maupun luar negeri. Yang luar negeri itu yang sampai salah Mesir, kemudian Kuwait, Qatar, itu landingnya di Taif. Ada 11 penerbangan. Karena itu dia bilang kalau mau Indonesia dikasih 10 slot per hari satu musim haji. Kemudian terminal internasionalnya hanya kapasitas 700. Dia bilang kalau asal Indonesia oke, akan kita perluas. Tahun 2006 dipakai, tahun ini kita mulai. Pokoknya gagal ya. Nah, Taif ini juga menurut saya cocok untuk Indonesia. Kenapa? Karena udaranya tidak terlalu panas. Itu udara paling dingin, puncak atau Batunya atau mana ini? Yang dari Surabaya. Pokoknya yang paling dingin di Indonesia itu Taif. Saya kira yang umroh pernah itu, yang lengser ke Taif kan. Jadi kalau jamaah Indonesia yang dari daerah dingin seperti kita, kemudian ke sana masuk ke, kalau turun di Taif itu beradaptasi di situ. Syukur-syukur di situ ada embarkasi sementara sebelum ke Mekah, itu lebih bagus. Kotanya indah, kalau sudah menurut Taif. Kemudian pohon-pohonnya rimbun seperti Indonesia saja, jadi menurut saya cocok kalau itu dipakai alternatif untuk Taif. Kemudian yang tidak kalah penting, kalau kita haji atau umroh, itu mikotnya kan terbayangkan kan itu. Diberitahu oleh pesawat, Anda sudah berada di atas mikot, silakan lihat. Itu belum tentu sebetulnya, itu kan kira-kira aja. Di atas lagi. Tapi kalau kita umroh haji dari Taif, di sana jelas ada mikotnya, yaitu Qadul Manazil. Dan Qadul Manazil itu bagus kan, saya udah di sana. Jadi bisa mikotnya dari Qadul Manazil, yang itu mikot yang punya wilayah berkaitan dengan hijrahnya Nabi. Hijrah Nabi pertama yang gagal ke Taif itu Qadul Manazil. Jadi kesimpulannya sebenarnya dalam beberapa hal Taif sangat cocok untuk kalau kita bisa menjadikan Taif salah satu hub di samping Jeddah dan Madinah. Ya, masalahnya yang ada yaitu karena itu di ketinggian, maka udaranya tipis. Jadi kalau pesawat mau take off, penumpangnya harus dikurangi. Kalau semula 700 mungkin bisa hanya 500 karena untuk take off-nya itu nggak kuat. Tapi kalau landing nggak apa-apa. Artinya dari situ kalau untuk berangkat kan nggak apa-apa. Kalau nanti pulangnya itu diatur. Karena misalnya ya ada masalah tambahan atau dari bandara yang lain. Tapi kalau tidak kan bisa nambah aja, nambah pesawat. Itulah salah satu aja. Kalau yang
Kalau yang lain insya Allah nggak masalah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi untuk Indonesia agar kita bisa memperpendek dan sehingga biaya haji kita bisa berkurang dan tanam bagi. Pak jalannya lebih dekat, ibu-ibu, bapak-bapak, dibanding Bandara Jeddah hanya 70 kilo dari Mekah. Karena itu letaknya di luar kota Taif dan menuju ke Mekah. Jalannya sangat bagus. Ada jalan yang ibu-ibu, kalau yang pernah ke Taif itu jalan lama. Tapi sekarang ada jalan sama lebar, kayak tol tapi nggak bayar. Kayak tol tapi nggak bayar. Dan saya sudah menempuh dari Mekah ke Taif hanya 40 menit. Jadi sebetulnya dalam banyak hal menurut saya sangat bagus sekali lagi. Tapi sekali lagi itu tentu saja terserah sepenuhnya kepada pemerintah, terutama nanti Kementerian Haji dan mudah-mudahan juga Pak Presiden. Kalau waktu saya mengatakan beliau juga antusias, termasuk kita kalau bisa pakai 100% dipakai aja ke Indonesia. Itu berarti artinya beliau sangat respon dengan gagasan ini. Nah, saran saya untuk jamaah nanti itu sebaiknya jamaah berbagai take off-nya dan landing-nya di Taif saja. Dan ini bisa dijadikan nilai jual dibanding berbagai nilai berangkatnya nanti landing-nya di Taif. Itu pasti bagus. Pasti banyak yang berminat dan bisa dinaikkan lagi harganya. Di sana ada tempat hubungan termasuk nanti mikotnya di Tol Manasir. Dan itu di situ adalah tempat umur Rasulullah hijrah pertama yang gagal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira itu beberapa penjelasan dari saya. Mudah-mudahan pesan saya mudah-mudahan dengan lembaga yang sudah baru nanti yang sudah lama-lama ditransformasi ini pelayanan haji dan umroh oleh baik bisa lebih baik, lebih sempurna dan tentu saja akan mendatangkan berkah baik untuk jamaahnya maupun lembaga ini terutama bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penasihat khusus Presiden Republik Indonesia bidang urusan haji. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita sudah berada di penghujung acara pada majelis hari ini dan kita berharap Bapak Ibu alumni jamaah baik bisa bertemu kembali dengan kawan-kawan sesama perjalanan suci masing-masing periode. Kami ucapkan selamat jalan dan bila ada yang perlu makan siang bisa pilih, mungkin masih ada soto yang bisa dikonsumsi. Dan bagi bapak yang mulia bisa melakukan majelis ini akan ditutup dengan doa dan akan Betul.